Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Zulkarnain, NIM 17230036, akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Akuntansi Dampak Konservasi pada Kesejahteraan Manusia. Para konservasionis semakin terlibat dalam konsep kesejahteraan manusia untuk meningkatkan desain dan evaluasi intervensi mereka. Sejak dibentuknya Komisi Sarkozy yang berpengaruh pada tahun 2009, para peneliti pembangunan telah menyempurnakan konseptualisasi dan kerangka kerja untuk memahami dan mengukur kesejahteraan manusia dan mulai menyatukan pemahaman bersama tentang cara terbaik untuk melakukan ini. Dalam konservasi, istilah kesejahteraan manusia digunakan secara luas, tetapi perlu ada pedoman untuk mengoperasionalkannya untuk mengukur dampak intervensi konservasi terhadap manusia. Kami menyajikan kerangka kerja untuk memahami kesejahteraan manusia yang bisa sangat berguna dalam konservasi. Kerangka tersebut mencakup 3 kondisi. 1. Memenuhi kebutuhan. 2. Mengejar tujuan. 3. Mengalami kualitas hidup yang memuaskan. Beberapa kompleksitas yang terlibat dalam mengevaluasi efek kesejahteraan dari intervensi konservasi. Yang terlibat dalam mengevaluasi efek kesejahteraan dari intervensi konservasi dengan pemahaman bahwa kesejahteraan bervariasi antara orang-orang dan dari waktu ke waktu dengan prioritas penilai. Tantangan utama untuk penelitian dampak kesejahteraan dan intervensi konservasi mencakup kebutuhan untuk membangun kumpulan studi kasus menarik pelajaran yang dapat digeneralisasikan, memanfaatkan kompetensi teknologi modern untuk mendukung penelitian kesejahteraan, dan mengontekstualisasikan evaluasi dampak konservasi pada kesejahteraan secara spesial dan temporal dalam langkah perubahan sosial yang lebih luas. Jalan melalui kabut kebingungan seputar istilah kesejahteraan ada dan kerangka kerja yang ada seperti pendekatan kesejahteraan di negara berkembang dapat membantu para konservasionis menegosiasikan tantangan dalam mengoperasionalkan konsep tersebut. Para konservasionis memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kesibukan penelitian baru-baru ini di bidang pembangunan sehingga dapat melakukan evaluasi yang lebih bernuansa dan relevan secara lokal. Metode perbandingan statistik misalnya mengevaluasi dampak material pada masyarakat lokal di kawasan lindung dan skema pembayaran jasa ekosistem di Kamboja menggunakan pencocokan statistik yang menghasilkan desa kontrol di kawasan hutan terpencil yang serupa ratusan kilometer jauhnya dari desa intervensi. Ia juga membandingkan desa intervensi dengan desa di tepi kawasan lindung yang lebih terhubung dengan pasar dan layanan. Dia menemukan bahwa intervensi konservasi tidak mengurangi atau meningkatkan laju perbaikan kesejahteraan material dibandingkan dengan komunitas yang secara statistik cocok, namun penduduk desa membandingkan diri mereka dengan penduduk desa di zona penyangga di sekitar kawasan lindung. Organisasi konservasi mungkin ingin memastikan bahwa intervensi mereka berdampak positif pada keseluruhan kesejahteraan masyarakat yang terpengaruh. Namun, heterogenitas kesejahteraan dan hubungannya dengan perubahan lingkungan dan sosial berarti bahwa pemantauan dampak ini secara mendetail adalah kompleks. Diferensiasi dan fluiditas temporal kesejahteraan berarti bahwa memahami dampak kesejahteraan dari intervensi konservasi dapat tampak seperti menangkap asap. Namun sudah ada alat dan kerangka kerja yang tersedia untuk memahami kesejahteraan dan pengalaman mulai terakumulasi tentang cara terbaik untuk menavigasi jalan rumit antara kompleksitas dan ketetapan dalam memahami konsekuensi dari tindakan kita. Baiklah, hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.